Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasihani kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berkatilah kami, lindungilah kami senantiasa, terkhusus dari semua yang jahat. Roh Kudus Tuhanlah yang menyertai kami, membimbing kami, mengajari kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan benar, dan melakukan semua hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan, dan berikan kuasa juga kepada kami, mampukan kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan tolong menolong. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit. Terkhusus apabila pada saat ini ada umat manusia di dunia ini yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, bencana alam, terjadi perang, yang sedih pada saat ini, yang sakit pada saat ini, berkati mereka, kuatkan mereka, hibur mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit, berikanlah apapun yang mereka butuhkan juga. Dan terkhusus Tuhan Yesus untuk semua juga yang mendampingi, yang melayani orang-orang sakit, bahkan yang melakukan pertolongan, yang sedang menghadapi bencana alam. Berikanlah kekuatan, berkati mereka Tuhan Yesus. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan, lindungi mereka senantiasa juga. Yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan juga, berkati mereka, berikan apapun yang mereka butuhkan. Lindungi mereka senantiasa. Roh Kudus Tuhanlah yang mengajari mereka, agar mereka benar-benar percaya hanya Tuhan Yesuslah yang mampu, yang punya cara, yang punya kuasa untuk menolong mereka, memberkati mereka dari semua pergumulan kehidupan, permasalahan kehidupan yang sedang mereka hadapi juga. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini juga, terkhusus kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka, lindungilah mereka dari semua yang jahat. Roh Kudus Tuhanlah yang mengajari mereka untuk bekerja benar dan jujur, bagaimana untuk melayani, mendampingi orang-orang yang sakit. Melakukan tugasnya, bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan damai, adil, dan sejahtera juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22 sampai ayat 31, doa jemaat. Setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh imam-imam besar, mereka yang diperhadapkan kepada imam-imam besar karena mereka menyembuhkan orang yang lumpuh yang sudah berusia 40 tahun. Yang lumpuh dapat berjalan di dalam nama Yesus. Sesudah Petrus dan Yohanes kembali kepada teman-teman mereka, dan mereka menceritakan apa yang telah diperlakukan oleh imam-imam besar kepada mereka. Bahkan mereka dilarang untuk mengajar
dalam nama Yesus. Dan setelah itu berdoalah Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Pada saat mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa, Engkaulah ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan semua apa yang ada di dunia ini. Mengapakah rusuh bangsa-bangsa dengan Roh Kudus, dengan perantaraan Daud telah diutus, yaitu Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat untuk menebus dosa semua manusia. Tetapi raja-raja di dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk juga suku-suku Israel, berusaha bagaimana untuk melawan Yesus yang telah datang ke dunia ini sebagai Mesias. Bahkan yang memberitakan nama Yesus juga berusaha raja-raja dunia ini untuk melawan. Pada saat mereka berdua, bergoyanglah tempat mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah, pertama, ketika mereka sedang menghadapi tekanan dari imam-imam besar, dari raja-raja, seperti dikatakan tadi, ada Raja Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa suku-suku Israel yang berusaha untuk melawan mereka karena memberitakan nama Tuhan Yesus. Bahkan mujizat yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit sembuh, yang lumpuh tersebut dapat berjalan. Banyak bangsa-bangsa, bahkan raja-raja, imam-imam kepala juga berusaha untuk melawan mereka. Tetapi mereka ketika berdoa, penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Tuhan. Penerapan dari firman ini adalah kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun permasalahan kehidupan yang kita hadapi, berdoalah senantiasa di dalam nama Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan memberikan apapun yang kita mohon di dalam doa kepadanya, yang kita minta. Apapun permasalahan kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, senantiasa berserah, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang punya kuasa, punya cara untuk menolong kita, memberkati kita lewat Roh Kudusnya yang memampukan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa tinggal atas kami. Berikan kuasa kepada kami untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan dengan benar, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.